Bab 041. Azarin mengangguk, dia tak mungkin lupa, wanita itu bertanya pada Aleya mengenai jenderal, dan bodohnya saat itu dia langsung percaya pada perkataan kakaknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku sudah mulai nyaman dengan Mas Aryo, tapi aku belum sepenuhnya lupa dengan Mas Jenderal. Sampailah pada tragedi Satgas waktu itu. Mas Aryo meninggal, dan sebelum perjodohan itu aku sempat ketemu sama Mas Jen di rumah duka. Beliau memberikan cincin yang sudah disiapkan oleh Mas Aryo meminangku sepulang dari Satgas. Aleya tersenyum getir, rasanya masih perih jika mengingat hal itu. Mas Jen tidak hanya mengembalikan cincin tersebut, tetapi berjanji akan menjagaku, dan melindungiku. Bahkan, dia mengambil alih membantu membiayai spesialisku. Walaupun ada Abah, tapi Mas selalu mengirimkan aku uang, ucap Aleya. Azarin merasakan dadanya mulai berdenyut sakit. Selama ini dia tak pernah bertanya, gaji remon atau keaktifan anggota yang dibayar pertengahan bulan, mengapa tak pernah dia lihat. Remon sendiri diterima cash, berbeda dengan gaji pokok dan berbagai tunjangan lainnya, semua masuk ke dalam rekening. Apa sampai sekarang kamu menerima uang dari Mas Jen? Tanya Azarin penasaran. Iya. Aleya mengangguk, membuat Azarin tersenyum miris di balik cadar. Aku tidak pernah merebut Mas Jenderal dari kamu. Karena aku yang lebih dulu menyukainya. Lebih dulu, mengenalnya. Dengan enteng Aleya berucap, seolah benalu dalam masalah saat ini adalah Azarin. Kalau aku tahu pria yang akan dijodohkan sama kamu itu Mas Jen. Aku juga tidak akan menolak, ucapnya lagi. Azarin tersenyum getir. Dia korban, tetapi dia seperti pelaku di sini. Itu sebabnya kamu datang kembali, dan menuntut janji suamiku. Ya, Aleya menjawab tegas. Dia yang berjanji padaku, bukan aku yang mengemis janjinya. Dia yang memelukku dan meminta maaf setelah ijab kabul di dalam kamarku. Dia menciumku, dan berjanji tidak akan menyentuhmu. Aleya menatap Azarin yang terlihat meneteskan air mata, walaupun hanya dari samping. Aku tidak salah, Aku hanya datang menuntut janji yang diucapkan itu. Tanpa Aleya sadari, di balik cadar Azarin menggigit kuat bibirnya. Dia tak sanggup, hatinya berdenyut sakit, air matanya jatuh tak tahu malu. Pantas saja, setelah ijab kabul jenderal menghilang beberapa saat. Mungkin saja semua orang akan mengatakan aku ini pelakor, perebut suami adikku sendiri. Tapi, pada kenyataannya kamulah yang menjadi orang ketiga di sini, Kedua tangannya saling menyatu di wajah. Jadi, aku mohon. Jangan merasa jadi korban. Aku yang telah berkorban selama ini. Aku mengorbankan perasaanku selama ini. Aku juga nangis setiap malam setelah kalian menikah. Aku hancur, dan memeluk lukaku sendiri. Aleya berkata lagi sambil menunjuk-nunjuk dirinya sendiri. Aku menolak perjodohan itu, karena ada yang aku harapkan, Nyatanya kamulah yang menjadi istri dari pria yang aku cintai. Ujar Aleya kemudian. Dia lalu menarik napasnya dalam-dalam dan diembuskan perlahan. Azarin tak bisa lagi menjawab, semua terlalu sakit. Jika dia mengatakan dirinya korban, Aleya pun mengatakan hal yang sama. Dia pun segera mengeluarkan buku jurnal milik Aleya. Aku sudah melihat foto di dalam itu. Tulisanmu begitu indah, ya. Azarin tersenyum getir. Sesuai yang kamu tulis, kita adalah takdir yang indah, tapi hadir di waktu yang salah. Kata-katanya sama kayak takdirku. Air mata Azarin menetes, dan langsung diseka. Besok aku ke pengadilan mengajukan permohonan perceraian. Setelah ini,
Kamu bisa melanjutkan pernikahanmu dengan orang yang kamu cintai, ucap Azarin bergetar, tetapi penuh keyakinan. Za. Suara interupsi Alea menghentikan langkah Azarin yang sudah melangkah. Azarin tidak berbalik, sebab air matanya sudah berjatuhan. Kata-kata jenderal yang ke kamar sang kakak setelah ijab kabul, berdenging bak genderang di dalam kepala. Maaf, ucap Alea pelan. Maaf karena aku mencintai Mas Jen. Di balik cadar, Azarin terus menggigit bibirnya, tangannya meremas serat gamisnya. Dia tak tahu harus menjawab apa, hatinya sudah remuk, menyisakan sakit tak terkira. Apa kamu ikhlas kalau aku bersama, Mas Jen? Alea tak ingin lagi berhenti, walaupun dia tahu pundak Azarin terlihat gemetar, bisa dipastikan jika adiknya sedang menahan tangis, atau justru memang sedang menangis. Tak ada lagi kesempatan untuk bertanya, jika Azarin telah pergi dari kafe ini. Aku tahu, Za. Aku sangat egois. Tapi aku benar-benar mencintai Mas Jen. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Suara Alea memelan, tatapannya mengarah pada Azarin, tetapi terlihat kosong. Aku benar-benar mohon sama kamu, Za, pintanya lirih. Azarin segera mengusap air matanya dengan ujung cadar, lalu berbalik badan. Tatapannya tersirat kekecewaan yang amat besar. Kamu bertanya ikhlas atau tidak? Kenapa pertanyaan bodoh itu baru terlontar di saat aku sudah melepaskan pernikahanku? Azarin kembali mendekati Alea yang masih duduk, dan terlihat meremas buku jurnalnya. Kamu berharap apa setelah aku mengetahui suamiku sudah menidurimu? Berharap aku masih ingin mempertahankan dia. Azarin menggeleng pelan. Sejak aku mengetahui hubungan kalian, aku sudah melepaskan mengikhlaskan dia padamu, ucapnya dengan tenang, walaupun dadanya berdenyut sakit. Alea menelan kasar air liurnya, tatapan mata Azarin yang dingin membuatnya kehilangan kata untuk membalas. Aku hanya ingin memastikan saja, jawab Alea asal. Jari jemarinya sibuk memilin buku jurnalnya. Lalu, alis Azarin terangkat sebelah. Dia tahu ada hal yang ingin Alea katakan selain hal itu. Mendapat pertanyaan tersebut, Alea langsung mengangkat wajahnya, menatap Azarin penuh pengharapan. Bisa gak kamu bilang sama Umi, Kala? Tidak bisa. Azarin memalingkan muka keluar jendela kafe. Kamu yang ingin hidup bersama pria itu. Silakan kamu urus sendiri urusanmu, katanya mempertegas akhir kalimatnya. Lagi dan lagi, Alea menelan kasar air liurnya, raut wajahnya berubah masam. Azarin menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gejolak di dadanya. Urusanku hanya membebaskan diriku dari pernikahan ini, tukasnya, suaranya terdengar dingin, menusuk hati Alea. Dia lalu melangkah pergi, meninggalkan Alea yang terdiam di sana, terpuruk dalam kesedihan. Namun, baru tiba di parkiran kafe, langkah Azarin terhenti saat Alea meraih tangannya, dan menggenggam erat. Aku mohon kali ini jangan menolakku, Dek, ucap Alea, suaranya bergetar, penuh harap. Tidak apa kalau kamu tidak mau membantuku untuk mengatakan sama Umi. Tapi, Alea terdiam. Dia takut jika harus menerima penolakan lagi. Aku mohon, jangan biarkan karir kakak hancur, Dek. Kakak sayang banget dengan pekerjaan kakak, ucapnya lirih. Sapaan kakak yang sempat hilang, kini kembali terdengar. Sejujurnya, dia tak ingin sampai melucuti harga dirinya, tetapi saat ini, tak ada pilihan lain. Jika Azarin mendatangi Korem besok, alasan menggugat cerai pun, pasti akan diketahui pihak kantor. Tolong banget, Dek. Kita masih saudara, Dek. Kamu sendiri tahu, perjuangan kakak bisa sampai. Aku tahu kok, potong Azarin, lalu tersenyum miris.
Untuk masuk ke klinik militer, kamu memohon pada suamiku, dan kamu rela menyerahkan kehormatanmu, ucapnya sarkasme. Wajah Alea memucat, tubuhnya menegang seketika. Kamu mengatakan kita saudara. Memang ada saudara yang tega melukai saudaranya sendiri hanya demi keegoisannya. Azarin menggeleng tak menyangka. Sejak aku tahu kamu mengkhianatiku, sejak saat itu juga. Kamu bukan kakakku lagi. Dek. Kita kembali ke jalan masing-masing. Jika memang kamu masih memiliki hati, berhenti melukaiku. Kita sesama perempuan, seharusnya kamu paham, balas Azarin dengan dingin, lalu melangkah menuju taksi yang berada di pinggir jalan. Alea terpaku di tempat melihat Azarin pergi menggunakan mobil taksi. Sesaat kemudian, dia mengusap kasar wajahnya. Ya Tuhan, gumamnya cemas sambil menggigit kuku-kukunya. Ekspektasinya hancur. Saat Azarin mengajaknya bertemu, dia bisa membujuk. Setidaknya jika ingin bercerai, dengan alasan perselingkuhan, dia tak perlu terseret. Kenyataannya menaklukkan Azarin tak semudah yang dipikirkan. Astagfirullah. Aku harus apa? Ya. Alea semakin frustasi. Alea kembali mengusap wajahnya dengan gusar. Dia mencoba memutar otak, mencari jalan keluar. Soya. Sementara di tempat lain, Din belum juga terlelap, padahal malam semakin larut, dia masih bergelut dengan berkas-berkas yang akan dibawa ke Korem besok. Sebagaimana Azarin merupakan istri TNI, syarat perceraian salah satunya melapor terlebih dahulu, serta memberikan alasan menggugat cerai. Di tengah kesibukannya itu, tiba-tiba saja atensinya teralihkan dengan suara dering ponsel yang cukup nyaring. Gegas dia singkirkan laptop di depannya, lalu menerima panggilan video call dari sang ibu. Namun, baru saja diterima suara jahitan tangis langsung menyapa telinganya, meskipun di layar dipenuhi wajah sang ibu yang masih memakai mukena. Assalamualaikum, nak, sapa wanita parubaya berwajah teduh. Waalaikumsalam, Bu. Kenapa? Din menjawab disertai kerenyitan bingung. Anakmu Joh nangis. Dari kemarin sampai tadi, gak bisa menghubungi Nak Asa. Ibu sudah membujuk, papa juga sudah, tapi dia menolak. Papamu sampai kebingungan, dan bertanya siapa perempuan yang dimaksud Bunda oleh Alina. Bu Mahira terlihat menghela napas. Din pun tersenyum tipis, lalu menyandarkan punggungnya di sofa. Besok aku dan Aza ke Korem untuk melaporkan gugatannya. Untuk saat ini Aza tidak bisa dulu diganggu ya, Bu. Dia sedang tidak baik-baik saja. Tolong ibu beri pengertian dulu. Coba deh kamu yang bicara, nak. Ibu sudah membujuk, dia tetap tidak mau mendengar. Papamu aja sampai nyerah, ucap Mahira disertai helaan napas. Kamera ponsel pun beralih pada gadis kecil berambut panjang yang kini sedang menangis di sofa. Wajahnya memerah berlumur air mata serta lendir ingus. Alina, panggil Din, suara bassnya terdengar tegas sekaligus lembut. Dengerin ayah. Alina cuma mau bunda, iya. Alina cuma mau bunda, bukan ayah. Teriak Alina bercampur dengan tangisan. Lalu memukul ponsel tersebut, hingga dalam sekejap berubah buram. Suara jeritan tangis pun, masih terdengar, membuat Din mengusap wajahnya. Tak berselang lama, kamera sudah mengarah pada Alina, walaupun sudah terlihat ada jarak. Dengerin ayah, Alina, ucap Din berusaha tenang. Kakek yang Alina ketemu di rumah sakit waktu, ayahnya Bunda, sudah meninggal. Bunda lagi berduka sekarang. Kalau Alina menangis seperti ini, Bunda juga akan sedih. Din tahu anaknya belum bisa mencerna semua perkataannya, tetapi dia harus mengatakan hal itu.
Kamu harus mengerti, Alina. Tidak semua harus mengerti kondisimu. Terkadang kamu juga harus memahami situasi orang lain. Ayah tidak suka jika kamu kayak gini, tantrum dan menunjukkan sikap egois, nasihat Din lagi. Sementara di seberang sana, Mahira mulai menjelaskan satu persatu dan lebih detail perihal ayah Azarin, sehingga gadis cantik itu langsung menghentikan tangisnya. Kakek meninggal? Tanya Alina sambil menatap Mahira. Iya, sayang. Kakek atau ayahnya Bunda sudah meninggal. Tangan keriput Mahira terulur mengusap wajah Alina. Jadi sekarang Alina harus tenang, ya. Beri Bunda waktu. Nanti kalau Bunda juga sudah tenang, bakalan telepon Alina lagi, jelasnya penuh kelembutan. Gadis itu mengangguk mengerti. Kapan Bunda datang? Tanya Alina kemudian. Mahira tersenyum. Nanti, sayang. Bunda pasti datang. Nanti sama ayah. Tanya Alina lagi, dengan polos. Meski begitu napasnya masih tersedat-sedat bekas isak tangis. Din yang mendengar hal itu hanya tersenyum tipis, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Terlihat Mahira pun tidak menjawab, dan juga hanya tersenyum. Ayah nanti datang sama Bunda. Karena tak mendapat jawaban, Alina beralih menatap pada Din. Insya Allah. Ayah tidak janji, jawab Din, membuat wajah Alina langsung berubah muram. Jika Bunda mau ke sana, tanpa ayah pun, Bunda akan pergi. Alina berdoa aja, jelas Din dengan lembut. Berharap anaknya mengerti. Alina mengangguk antusias, Jalu mulai mengangkat tangannya, memanjatkan doa untuk Azarin. Dalam doa yang ucapkan itu, terdengar permintaan agar Azarin segera datang ke Dubai, agar dia bisa tidur bersama, bisa jalan-jalan bersama serta banyak lagi doa yang diharapkan. Hal itu, membuat Din memejamkan mata, dan mengucapkan amin sebanyak 3 kali di dalam hati. Oke. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi, Azarin sudah siap untuk berangkat ke Jakarta. Sesuai arahan Din di dalam pesan teks yang dikirim 15 menit yang lalu, jika keberangkatannya kali ini menggunakan mobil serta sopir yang telah disediakan Din, agar keamanannya terjaga. Ditambah lagi mobilnya pun belum selesai diperbaiki. Sebelum benar-benar pergi, terlebih dahulu Azarin menemui sang ibu di dalam kamar. Untung saja, malam tadi demam ibunya telah turun, sehingga pagi ini dia bisa pergi dengan tenang. Namun, meski begitu mental ibunya belum membaik sepenuhnya, hingga detik ini ibunya hanya menghabiskan waktu di dalam kamar, sholat dan memandang foto mendiang ayah. Umi, panggil Azarin lembut. Dia melangkah mendekati Herlina yang duduk di kasur sambil memegang figura foto. Herlina hanya mengangkat pandangannya sekilas, lalu menatap lagi foto tersebut. Sedangkan Azarin duduk di sisi tempat tidur. Umi, Aza mau izin pergi ke Jakarta hari ini. Azarin memilih ujung jilbabnya, cemas jika ibunya justru melarangnya. Herlina tak sedikit pun mengalihkan pandangannya dari figura foto tersebut. Kamu menangis lagi? Tanyanya kemudian. Sontak membuat Azarin gelagapan. Jangan bohong, nak. Matamu selalu saja sembab, kata Herlina lagi, seakan baru saja melihat gelagat terkejut Azarin. Abahmu meminta Umi menjagamu. Sampai kepergiannya Umi tidak mengerti dengan maksud dan tujuan Abah. Tapi, perkataan jenderal kemarin yang meminta kesempatan kedua, dan melihat matamu yang terus sembab, Umi jadi paham. Herlina lantas mengalihkan pandangannya dari figura foto. Umi tidak akan pernah ikut campur, jika kamu tidak ingin bercerita. Tapi, Umi cuma ingin mengatakan, kalau lelah, datanglah peluk Umi, tidur di atas pangkuan Umi.
Ucapnya terdengar penuh kelembutan. Tanpa berkata apa-apa, Azarin segera berhambur memeluk sang ibu. Tangis Azarin seketika luruh. Tak ada yang terucap sedikit pun, begitupun dengan Herlina yang memilih diam sambil mengusap punggung Azarin. Sebagai ibu, Herlina tahu anaknya sedang tidak baik-baik saja, dan selama ini Azarin berusaha menutupi dengan topengnya. Aku hancur, Umi. Aku hancur sekarang. Jeritnya dalam hati.